Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kiranya Tuhan terus membimbing kami dalam belajar kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mendapatkan kekuatan dan juga penghiburan, sehingga setiap langkah hidup kami boleh terus seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 18 sampai pasal yang ke-19. Demikian, setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ia berseru dengan suara yang kuat, sudah runtuh, Babel, kota besar itu. Dan ia tidak menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kekuatan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, aku bukan tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar, perkabungan, dan kelaparan. Ia akan di bumi hanguskan dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan meratap karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan kain ungu, dari sutera dan kain merah tua, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, domba, kuda dan kereta,
budak, dan bahkan nyawa manusia. Mereka akan berkata, "Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari hadapanmu dan tidak akan ditemukan lagi." Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh Dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, "Celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus, kain ungu dan kain merah tua, dan yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Setiap nahkoda, pelayar, anak-anak kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota mana yang sama dengan kota besar ini? Mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, "Celaka, celaka kota besar, tempat semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Kemudian seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu gilingan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam kesenian apapun tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara batu gilingan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Sebab pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Setelah itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, "Haleluya, keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan pencabulannya. Dialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu." Untuk kedua kalinya mereka berkata, "Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya." Ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu sujud dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, "Amin, haleluya." Lalu kedengaranlah suara dari tahta itu, "Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar." Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan
supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini benar, perkataan dari Allah." Aku pun sujud di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi, dan ia akan memeras anggur dalam gilingan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di depan matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang tinggi di langit, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging pejuang-pejuang, daging kuda-kuda dan penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar." Kemudian aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Binatang itu pun tertangkap, dan bersama dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Semua burung kenyang oleh daging mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kekuatan di bumi yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan Allah. Hal itulah yang digambarkan pada pasal 18 sampai 19 sebelum kedatangan anak domba Allah. Segala kekuatan di bumi dikalahkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan Allah lah yang mempunyai kuasa, dan kepadanya kemuliaan hormat diberikan. Dari dua pasal ini mengingatkan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, agar apapun yang ada pada kita tidak membuat melawan Allah, tetapi justru untuk memuliakan Allah. Karena Allah yang memiliki kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Mari terus setia dalam iman kepada Tuhan Yesus dan terus belajar rendah hati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Biarlah hati kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami terus belajar rendah hati di tengah segala apapun yang kami alami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.